Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan mengantarkan kita pada syafaatnya nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai perasaan cinta adalah sebuah hal yang lumrah bagi manusia yang diangkat sebagai khalifah Allah di bumi ini. Namun, ketika perasaan cinta itu ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki pasangan hidup, hal tersebut dianggap tidak wajar dan tidak dianjurkan menurut ajaran Islam. Tindakan tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan rasa sakit hati bagi pasangan yang sudah ada jika ia mengetahuinya. Sementara itu, bagi seorang lelaki yang telah menikah dan berniat untuk menikahi perempuan lain dengan tujuan menjaga martabatnya, asalkan tindakan tersebut didukung oleh istri yang telah ada, situasinya menjadi berbeda. Namun, bila dipertimbangkan lebih lanjut, sulit untuk membayangkan wanita mana yang akan rela menerima kenyataan bahwa suaminya berbagi cinta dengan wanita lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apakah hukum Islam tentang mencintai suami orang? Hukum Islam tentang mencintai suami orang. Cinta menurut Islam merupakan hal yang dihalalkan asal bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan. Karena cinta paling besar sudah selayaknya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang berlebihan itu dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang dalam Islam bisa berujung zina karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Contohnya saja zina mata, karena setiap bertemu selalu ingin menatapnya lama dan tidak ingin berpaling dari pandangannya. Sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dikutip dari kitab yang mempunyai judul Al-Zawajir oleh Imam Al-Haythami, dijelaskan bahwa perilaku ataupun tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan seorang istri ialah sesuatu hal yang bisa dikatakan haram hukumnya. Tindakan tersebut sudah dikategorikan dalam dosa besar. Mengenai pernyataan yang dikutip tersebut juga diperkuat dengan penjelasan yang ada pada hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai hal tersebut, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya, dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam." Hal-hal yang bisa dianggap merusak hubungan, namanya juga sudah dibutakan oleh cinta. Tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti halnya melakukan guna-guna dengan bantuan dukun. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan syirik dalam Islam yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah karena mendoakannya. Di masyarakat, perbuatan ini sudah tidak asing lagi di telinga. Meminta bantuan dukun paranormal untuk memikat hati suami orang lain termasuk dosa besar dalam Islam. Berikut ini hadis yang bisa digunakan sebagai landasan perbuatan tidak terpuji tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya tak diterima selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Mereka para dukun tidak ada apa-apanya. Para sahabat berkata, "Ya Nabi,
Ada kalanya mereka meramal sesuatu ternyata benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkannya kepada para walinya, dan mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan. Hadis riwayat Bukhari. Merencanakan dan merancang fitnah. Perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi yang berguna untuk mengingatkan dan memberikan pesan moral agar tidak melakukan tindakan kurang baik tersebut. Merencanakan dan merancang pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah ini memang sangat berbahaya, karena fitnah dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya, bahkan suami orang sekalipun. Tidak patut dicontoh ya sobat. Ingatlah, setiap perbuatan yang kalian lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengawasi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai fitnah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 32. Maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran disampaikan kepadanya. Bukankah telah diketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Memaksa untuk dinikahi dengan modal fitnah. Perbuatan yang sering kali dilakukan oleh wanita dengan menjebak seorang pria dalam rangka memuluskan semua rencananya agar bisa menekan suami orang untuk menikahinya termasuk perilaku yang sangat tidak terpuji. Hal ini sudah pasti akan merusak hubungan pernikahan seseorang, terlebih lagi jika sang istri mempercayai tindakan jebakan tersebut. Dengan melakukan perbuatan ini, wanita akan tampak tidak mempunyai harga diri dan merendahkan dirinya sendiri. Masih banyak calon imam di luar sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk mendampingi. Kenapa harus suami orang yang dikejar? Fitnah itu besar, lebih dahsyat dari melakukan pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Mendoakan hal-hal yang buruk. Berdoa hal-hal buruk untuk orang lain tidaklah baik. Doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah istilah yang tepat untuk hal ini. Sudah bisa ditebak, wanita yang mencintai suami orang lain pasti akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang lain rusak dan bahkan berujung pada perceraian, sehingga ia akan berpeluang besar mendapatkan cinta dari suami orang tersebut. Pahami juga mengenai perceraian menurut Islam, agar Anda yang berniat merusak hubungan rumah tangga orang lain bisa mengurungkan niat tidak baik tersebut, karena lelaki single masih banyak yang lebih pantas menjadi pendamping Anda. Melakukan tindakan merayu. Wanita yang mempunyai hobi merayu sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki. Kesannya juga murahan dan tidak mencerminkan wanita yang soleha yang selalu menjaga setiap perilaku yang ia lakukan, terlebih lagi pada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk menjaga tindakan ataupun perilakunya agar tidak termasuk pada golongan wanita yang tidak baik. Memancing komunikasi berlebihan dengan suami orang. Zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi, seperti halnya komunikasi yang sudah sangat mudah untuk dilakukan. Pesan singkat seperti WhatsApp, SMS, dan lainnya sangat menunjang komunikasi digital. Hal ini justru seringkali dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak baik. Contohnya untuk menggoda suami orang dengan mengirimkan pesan secara berlebihan, dengan harapan akan mendapatkan balasan. Jika sang istri membacanya, pasti akan timbul kesalahpahaman yang bisa memicu retaknya rumah tangga. Berbagai pendapat yang disampaikan oleh ulama sebagai acuan dan sumber landasan kita mengenai permasalahan hukum mencintai suami orang dalam Islam. Kita bisa melihat pendapat ulama di bawah ini. Pendapat ulama Syafi'i. Pendapat dari ulama Syafi'i bahwa seorang wanita yang mengganggu bahkan memang secara sengaja merayu suami orang, selanjutnya merusak rumah tangga pria tersebut, maka diperbolehkan terhadapnya untuk
meminta dinikahi apabila pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya. Namun perilaku ini bisa dikategorikan dalam tindakan fasik dan juga maksiat. Wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat buruk dan wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ulama Hanafi. Pendapat dari ulama Hanafi pada dasarnya juga sama dengan pendapat ulama Syafi'i, bahwasanya wanita boleh diminta dinikahi oleh lelaki beristri setelah lelaki tersebut resmi berpisah dengan istrinya. Namun perlu disadari dan dipahami mengenai perbuatan tersebut akan ada balasan dan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, serta wajib dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena perbuatan tersebut tergolong hina dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya dari perbuatan buruk lainnya. Pendapat ulama Maliki. Pendapat dari ulama Maliki justru beda dari kedua ulama Syafi'i ataupun Hanafi. Menurut beliau, apabila ada seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain, kemudian ia minta dinikahi oleh lelaki yang statusnya sudah bercerai tersebut, maka bisa dikatakan haram pernikahannya. Hal ini disertai dengan alasan yang masuk akal, karena adanya tindakan yang mengambil jalan tidak baik dengan merusak hubungan rumah tangga orang lain. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.